Universitas Dharma Persada, disingkat selalu dengan UNSADA. Kita sudah memasuki dunia pendidikan selama 35 tahun dan tahun depan kita akan menjadi 36 tahun berkiprah di dunia pendidikan ini. Nah, UNSADA terletak di Jalan Taman Malaka Selatan, yaitu dekatnya kalau orang bilang itu BKT, orang lebih terkenal BKT McD Buaran, atau bilang ada juga dibilang itu Duren Sawit, Pondok Kelapa, dan yang lebih orang suka tahu itu adalah di Taman Malaka Selatan Raden Inten, Pondok Kelapa, pokoknya gitu deh. Tapi adik-adik, anak-anak didik SMA Negeri 2 Bekasi, jangan khawatir, kita doakan pandemi ini segera berakhir sehingga adik-adik dari SMA Negeri 2 ini nanti ada bus khusus yang mengantar jemput kalian selama perkuliahan 4 tahun di UNSADA. Jika pandemi ini berlalu, maka jemput bus itu sudah akan kita laksanakan. Nanti kalian bisa dijemput di wilayah sekitaran Bekasi sampai lewat nanti di stasiun Bekasi Timur dan balik lagi ke Kalimalang atau Jalan Baru nantinya. Jadi itu kita adalah fasilitas yang sangat baik karena tidak dibungut biaya adik-adik semua. Full AC busnya dengan kapasitas besar dan adik-adik bisa mempergunakan pagi hingga sorenya gitu. Nah, UNSADA seperti yang saya sudah katakan bahwa kita sudah 35 tahun didirikan oleh alumni Jepang yang disingkat dengan alumni dari Jepang Persada. Itu didirikan 6 Juli 1986. Nah, kini UNSADA itu terlalu orang selalu memikirkan bahwa UNSADA yang Jepangnya itu ya gitu. Padahal di samping yang memang favoritnya itu adalah sastra. Nah, kata sastra itu sudah berubah saat ini menjadi bahasa dan kebudayaan Jepang, bahasa dan kebudayaan Tiongkok, yaitu sastra Mandarin, budaya dan bahasa dan budaya Inggris tentunya. Ya, nah kami di sini UNSADA memiliki 5 fakultas. Pertama adalah bahasa dan budaya, itu adalah kata-kata ganti dari, bukan kata ganti, katanya berubah dari sastra. Jadi saat ini bukan sastra lagi, tapi bahasa dan budaya. Di situ ada prodinya 3, yaitu sastra Jepang atau bahasa dan budaya Jepang, bahasa dan budaya Inggris, bahasa dan budaya Tiongkok, Cina, gitu ya. Kemudian ada ekonomi, di situ ada 2, manajemen dan akuntansi. Salah satunya yang lulusan kakak kelas kalian setelah mengambil itu di prodi manajemen. Kemudian ada fakultas, ini tadi saya sampaikan lagi, fakultas bahasa dan budaya itu terdiri dari bahasa dan budaya Jepang, tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang masih ada kami sajikan atau kami sediakan adalah bahasa Jepang D3 atau bahasa Inggris D3. Adik-adik jangan khawatir, bagi siapa yang masuk nanti di UNSADA, walaupun tidak mau S1, pengen cepat-cepat kerja nih tentunya, boleh ambil tadi D3 di Jepang, dan D3 Inggrisnya. Nanti kalau mau ada peluang lagi atau tergantung biaya ekonomi daripada keluarga, bisa melanjutkan S1 lagi. Jangan khawatir, tapi adik-adik semua, terutama anak-anak SMA Negeri 2 Bekasi, jangan sampai tidak kuliah ya. Di Fakultas Ekonomi kita ada prodinya tadi sudah sampaikan, yaitu manajemen dan akuntansi. Next. Nah, kita ada pasca sarjana, ini adalah S2 kita di Teknik Energi Terbarukan. Ini masih unik karena satu-satunya UNSADA swasta yang memiliki program pasca sarjana adalah Universitas Dharma Persada, di samping daripada yang punya itu di negeri tentunya ya. Oke, ini fakultas teknik nih adik-adik. Fakultas Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Ini orang-orang IT. Poin 4 dan 5 ini anak-anak yang ingin mendalami bagaimana sih dunia ber-IT-an gitu kata anak-anak sekarang. Nah, kalau teknik industri ini kalian bisa masuk nanti bekerja di dunia industrinya tuh karena akan mengalami bagaimana sih memanage suatu perusahaan, tapi tidak menyampingkan daripada apa yang harus dipelajari di industri itu sendiri. Nah, teknik mesin ini kita nih banyak bantuan dari Toyota sendiri yang sudah ada di UNSADA, dari Toyota, kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan Jepang, salah satunya adalah Toyota. Jadi kalian sudah dipantau oleh perusahaan-perusahaan asing itu sendiri untuk pelaksanaan
eh, pembelajaran di teknik mesin itu sendiri. Ada teknik elektro, adik-adik juga bisa masuk di sini untuk pemilihan dari peminatan dari SMA, dari IPA tentunya. Kalau dari IPA ini sangat boleh ya, fleksibel masuk dimanapun saja. Tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik dari IPA maupun IPS boleh memilih beberapa jurusan yang kami sampaikan kepada kalian, yaitu 15 program studi di 4 fakultas ini. Next, nah Fakultas Teknologi Kelautan. Nah, Fakultas Teknologi Kelautan sangat unik. Yang swasta yang punya satu-satunya sekarang kita. Tadinya kita berdua dengan UPN. Sekarang karena UPN sudah menjadi negeri, karena tinggallah kita satu-satunya memiliki prodi Fakultas Teknologi Kelautan, yaitu prodinya Teknik Sistem Perkapalan dan Teknik Perkapalan itu sendiri. Adik-adik yang dari anak-anak SMA Negeri 2 Bekasi yang jago-jago gambar, desain-desain, boleh masuk di sini. Kalian di sini mempelajari bagaimana sih perangkat-perangkat mesin perkapalan, tentunya kapal laut ya, bukan pesawat ya adik-adik ya. Jadi anak-anak itu semuanya boleh masuk di sini. Di teknik sistem perkapalan itu kalian mempelajari tentang onderdil segala macam yang ada di kapal laut, seperti mesin-mesin kapalnya, bagaimana ya cara sistemnya. Nah, kalau di teknik perkapalan itu kalian belajar tentang desain kapal itu sendiri. Bagaimana kalian menjadi arsitek perkapalan yang canggih gitu ya. Dan yang tidak bisa berenang pun tidak apa-apa, karena kita tidak berenang, kita bukan maritim, bukan sekolah ilmu maritim, tapi kita mempelajari how to build the ship gitu ya. Jadi adik-adik boleh di sini. Dan perlu kalian ketahui, ini fakultas favorit yang langka, yang sebelum di semester 7 atau 8 kalian sudah banyak dipinang oleh perusahaan-perusahaan seperti Pertamina Tongkang, kemudian ada lagi dari Bank Mandiri. Kenapa itu ada? Karena kalian bisa, seandainya ada orang surveyor atau yang banker yang akan membeli kapal, tentu harus ada jadi konsultannya. Kalian salah satu bisa menjadi konsultan untuk pembelian kapal itu di Bank Mandiri yang mendanai pembelian kapal tersebut gitu. Masih banyak lagi nanti kalau cerita panjang tentang Fakultas Teknologi Kelautan. Next. Nah, kalian yang rajin sebagai OSIS, walaupun pandemi kan kita by Zoom ya, kita tetap bisa melanjutkan kegiatan kalian selama di SMA di Universitas Dharma Persada. Kalian bisa kegiatan mahasiswa kerohanian, ada bela diri, ada olahraganya, kemudian pencipta alam. Tentu saja kerohanian itu dari semua agama ya, kepercayaan Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu, serta bela diri. Kemudian ada musik nih, kalian yang suka musik masih bisa bergabung di klub Unsada Musik Club ini. Kemudian yang suka menjadi jurnalis kecil yang sebelum menjadi profesional, kalian boleh masuk di pers mahasiswa. Kalian akan diajari bagaimana sih jumpa dengan wartawan-wartawan kecil, nanti akan kita ajarkan seperti apa pembuatan press release dan lain sebagainya. Kemudian yang suka foto-foto, yang selfie yang saat ini kalian bisa mengekspresikan diri kalian untuk masuk di UKM fotografi di sini, Sada Fotografi Club. Dan yang suka berteater, teater semut kita akan memberikan kalian nuansa baru buat kalian nanti, seperti apa kalian untuk mengembangkan hobi-hobi kalian yang ada di SMA itu sendiri. Nah, yang suka nyanyi, kita sangat mengharapkan nih paduan suara kita, karena paduan suara kita ini sudah tidak diragukan lagi, sudah mengikuti berbagai kejurnas nasional. Terakhir kita menjuarain paduan suara di Semarang ya, di Undip ya, itu kita sebelum pandemik. Kemudian adik-adik yang mau maco nih, silakan masuk dari resimen mahasiswa ya, namanya adalah Yon Bushido. Nanti Kak Agung di sini sebagai pembinanya boleh tanya-tanya tentang bagaimana sih kegiatan mahasiswa di resimen mahasiswa, atau kita sebut dengan menwa kampus. Sedikit cuplikan dari galeri UKM Unsada seperti ini. Ada dari pandapannya, ada dari kegiatan paduan suaranya, ada bela dirinya, ada arung jeramnya, kita alamnya, dan lain sebagainya. Boleh tanya-tanya nanti ya. Nah, yang paling utama setelah kalian tahu nih kalau menentukan perkuliahan, lihat dulu apakah universitas itu terakreditasi. Itu yang pertama, karena itu ada kaitannya setelah kalian lulus, kalian akan bisa mendaftarkan di PNS, itu harus akreditasinya adalah minimal B.
dan kalian juga lihat fasilitasnya, kemudian letaknya strategika untuk dikunjungi, dihadiri setiap hari untuk kelas regulernya. Kemudian yang terakhir adalah beasiswa tentunya. Saya sebagai orang tua juga kalau mau menyekolahkan anak, saya tanya beasiswanya apa aja Mbak gitu. Semua orang tua akan menanyakan hal itu gitu. Beasiswa yang kita sajikan adalah beasiswa unggul 100%. Ini unggul 100% artinya kalian memiliki nilai yang murni rata-rata 8,5 dari semester 1 hingga semester 6. Nah, ini kita lihat lagi nanti ada tim seleksi tersendiri untuk ini. Kemudian prestasi non akademik olahraga. Nah, adik-adik yang pintar-pintar mempunyai prestasi di bidang olahraga, baik itu karate, kempo, bulu tangkis, taekwondo, dan lain sebagainya, basket ya, boleh membawakan sertifikat kalian untuk memperoleh beasiswa di Universitas Dharma Persada jalur prestasi non akademik. Nah, peningkatan prestasi akademik ini ketika kalian sudah masuk di Unsada, kalian butuh belajar dulu selama 3 semester, dilihat IPK kalian dari semester 1 sampai dengan semester 3, minimum 3 IPK-nya itu sudah bisa mengikuti beasiswa yang begitu banyak ditawarkan nanti oleh pihak kampus itu sendiri. Tapi dengan syarat kalian harus rajin-rajin jangan ikut juga di ikut juga di UKM tadi supaya antara akademik dan non akademik itu berjalan balance ya, prestasi-prestasi akademik tadi. Rajin-rajin menanyakan info ke jurusan Anda masing-masing. Kemudian beasiswa Hafiz Quran. Nanti kalau ada tanya, di sini ada Pak Yos akan menanyakan jika kalian ini apa sih Mbak, apa sih Bu gitu, beasiswa Hafiz itu seperti apa, bagaimana cara memperolehnya gitu. Harus kita hafal berapa juz ini untuk mendapatkannya, nanti kita tanya lebih lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini kelanjutan beasiswa bidik misi. Bidik misi ini kita ganti nama jadi KIP ya. Beasiswa KIP ini kita punya jatah dari LED Dikti berapa yang akan kalian peroleh dari adik-adik, tapi kita lihat juga kemampuan orang tua kalian dan tingkat kesejahteraan daripada orang tua yang kalian miliki untuk pembelajaran selama perkuliahan. Ini tentunya nanti ada seleksi tersendiri untuk memperoleh beasiswa bidik misi atau KPI tadi. Kemudian ada pertukaran mahasiswa ke Jepang. Nah, pertukaran mahasiswa ke Jepang ini tidak hanya untuk prodi Fakultas Bahasa dan Budaya Jepang saja, tapi seluruh fakultas, 4 fakultas, 15 program seperti tadi bisa mengikuti pertukaran mahasiswa ke Jepang itu. Tentu ada syaratnya juga. Kenapa harus ke Jepang? Karena kita tadi kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan Jepang dan didirikan oleh alumni Jepang tadi. Walaupun kalian nanti dari Fakultas Ekonomi Manajemen, kalian boleh mengikuti ini. Dan tahun ini kita akan memberangkatkan jurusan akuntansi untuk memperoleh pertukaran, tapi melanjut. Itu adalah beasiswa lanjutan dari S1 ke S2 di Jepang. Gitu. Jadi semua akan diperhatikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ada PKL-nya ke Jepang, ya. Kemudian ada kerjasama beasiswa dari Japan Foundation. Japan Foundation ini adalah mitra kita untuk penyelenggaraan. Ini Japan Foundation ini adalah kita sudah bekerja sama setelah sekian lama penyelenggaraan. Salah satunya adalah ujian kemampuan bahasa Jepang, yaitu yang dikenal dengan Noryakusken atau Nokeng. Ini sangat berarti sertifikat nanti kalau kalian peroleh. Ini akan membantu jika kalian nanti sudah bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang, menunjukkan ada sertifikat untuk Noken ini. Nah, beasiswa terakhir adalah program kerjasama 3+1 dengan Hiroshima University tentunya. Ya. Nah, ini sebagian dari galeri beasiswa Unsada yang bekerjasama dengan beasiswa Yamaoka dari prodi Fakultas Ekonomi. Kemudian ada Genesis ya. Genesis ini disertai oleh peserta dari seluruh prodi, bukan saja dari saya sampaikan, untuk seluruh mahasiswa Unsada yang benar memenuhi kualifikasi untuk persyaratan bisa berangkat jalan-jalan sambil menimba ilmu di kebudayaan Jepang di Jepang tentunya. Ini Genesis, tapi kita Genesis ini sudah 2 tahun tidak berjalan karena pandemi. Makanya kita doakan bersama pandemi ini berakhir, kita akan lanjutkan lagi untuk pemberangkatan adik-adik ke Jepang melalui
jenis tadi. Ini salah satu kerjasama dukungan Universitas Luar Negeri kita. Ada 11 konsorsium yang bekerja sama dengan Unsada dan mendatangkan begitu banyak profesor dari Hiroshima dan sebagainya untuk berkunjung ke Universitas Dharma Persada. Nah, tentu saja walaupun kita sudah bagus kerjasamanya dengan Universitas Luar Negeri dan lainnya, kita yang utama adalah bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri seperti yang Yanmar tadi, beasiswanya tadi Yamoka, terus kemudian Panasonic, ada Pertamina, ada LTS, ada MRT, kemudian ada Toyota tadi ya sudah saya sampaikan, bahkan nongkrong manajernya sini nongkrong di Unsada untuk melihat apa saja kebutuhan anak-anak mahasiswa kita khususnya di Fakultas Teknik itu sendiri. Nah, ini konsorsium yang saya sampaikan tadi, ada 11 konsorsium universitas terkemuka di Jepang bekerja sama dengan kita. Salah satunya nanti pertukaran, magang, dan lain sebagainya. Next. Nah, kenapa kita harus meniru Unsada adik-adik? Karena kita mempunyai keunggulan nih. Unggulan pertama adalah dukungan pemerintah Jepang dan organisasi multinasional. Kemudian ada program kunjungan profesor yang saya sampaikan tadi, seperti yang kemarin sudah, yaitu tentang Monozukuri tadi sudah, tapi by Zoom saat itu kita laksanakan. Kemudian bebas uang gedung dan fasilitas lengkap. Di awal sudah saya sampaikan bahwa adik-adik SMA Negeri 2 Bekasi, jangan khawatir setelah pandemi ini berakhir, kalian akan bisa menikmati bus gratis antara Bekasi, Jakarta, Jakarta Bekasi setiap hari selama perkuliahan 4 tahun insya Allah ya, tidak dibungut biaya. Kemudian fasilitas lainnya adalah ada lapangan-lapangan basket, ada aula, kemudian ada masjid yang bagus, ada perpustakaan, ada ruang tatami, dan taman-taman yang asri. Kemudian ada beasiswa yang melimpah yang sudah saya sampaikan di depan. Kemudian lingkungannya itu asri ya, kita itu bebas banjir, bebas tawuran, dan bebas narkoba tentunya. Karena sebelum masuk ke sini kita akan melakukan seperti pengenalan kehidupan kampus. Kalian diajarkan seperti apa sebelum memasuki dunia pendidikan perkuliahan. Kalian harus tahu, oh ternyata dunia perkuliahan itu tidak sesulit yang kalian bayangkan, tapi seindah yang akan datang gitu ya. Jadi melalui ada webinar selama masa pandemi. Tapi kalau nanti sudah tidak pandemi, kita akan langsung ada pengenalan kehidupan kampus itu di lingkungan sendiri dan ada juga bela negara gitu. Nah, keunggulan lainnya adalah kalian itu tidak akan rugi masuk Unsada karena akreditasi kita dijamin oleh wakil rektor 1 kita. Kalian akan berakreditasi B minimal, nanti lulusnya setelah 4 tahun di Unsada gitu. Next. Nah, untuk rincian biaya ini sementara ya adik-adik, mudah-mudahan masih di 2021 nanti kalian masuk, mulai dari kita akan buka insya Allah pendaftaran di awal Februari ya, ataupun nanti Februari nanti akan kita umumkan juga secara resmi. Biayanya masih seperti ini, walaupun nanti ada kenaikan, kalian tidak akan ikut dari kenaikan yang akan datang karena kenaikan itu berlaku saat kalian mendaftar. Jika biaya rincian ini masih kalian cepat-cepat mendaftar nih, kalian akan masih mengikuti rincian biaya seperti ini. Ada BPP pokok dan tentunya perkuliahan kita ada 2 term ya. Term pertama itu regular pagi dan regular malam. Kemudian ada beberapa prodi yang menyelenggarakan kelas karyawan, yaitu untuk bahasa dan budaya Jepang, bahasa dan budaya Inggris, Tiongkok juga, dan teknik itu belum ada, hanya regular pagi dan malam. Dan ini manajemen dan akuntansi bagi adik-adik yang ingin sambil bekerja sambil kuliah, tentu saja bisa diakomodir untuk pembiayaannya. Ini dia maps kita di Jalan Taman Malaka Selatan, Jakarta Timur. Nah, adik-adik kalau ingin kepo nih silakan bisa di screenshot atau langsung di foto. Ini kontak kami ya di 86490515356 sampai dengan 59. Direct line kita itu di 59 ataupun 58. Ada WhatsApp kita, silahkan. Dan email humas kita, email PMB yang akan menanya-nanya tentang bagaimana cara mengasuhi Unsada prosesnya. Nah, ini dah sosmed kita yang tertera ini. Ya, silakan ada di scan di sini atau bisa langsung di akses berikut ini.
Nah, ini gedung Unsada. Iya, saya rasa itu dulu slide yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih enaknya tanya jawab apa yang ingin ditanyakan dari paparan yang saya sampaikan tadi. Karena di sini kita sudah ada orang yang sudah ada di sini, ya, dari beasiswa-beasiswa tadi itu. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita bertanya jawab lebih lanjut lagi. Demikian Bu Puji, saya kembalikan Bu Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina atas pemaparannya, penjelasannya mengenai Universitas Dharma Persada. Ya, adik-adik silakan dipersiapkan dulu apa yang ingin ditanyakan oleh kami. Nah, kebetulan ini ada alumni dari SMA 2 ya, Kak Julius, karena kan Kak Julius mau kuliah infonya nih jam 2. Jadi mungkin bisa sharing dulu nih sama Kak Julius. Halo Kak Julius. Halo. Ya, warga SMA Negeri 2 Bekasi. Ya, disapa dulu adik kelasnya nih. Silakan. Iya, jadi silakan bercerita, mungkin sharing-sharing sedikit ya. Silakan Kak Julius. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Julius. Saya lulusan seperti kalian dari etnis, tapi saya lulusan tahun 34, 2019 alias. Nah, untuk kalian yang mungkin masih bimbang mau masuk, misalnya nanti SBMPTN, SNMPTN-nya nggak keterima dan tidak punya ini lagi, Unsada itu salah satu pilihan yang terbaik buat kalian karena saya sudah masuk sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya entah prestasi akademik atau non akademik, bisa dicoba hubungi kontak-kontak yang tadi sudah dikirim sama Ibu Lina sama Ibu Puji juga. Kemudian kalau dari saya sih nggak banyak. Intinya kalau misalnya kalian nggak dapat negeri ya, saran dari saya sih secepatnya kuliah, karena takutnya entah kalian nggak punya tujuan lagi atau misalnya kalian sekedar gap year. Kalau sekedar gap year tapi tidak ada tujuan, maksudnya ketika kalian gap year karena tahun pertama kalian nggak dapet SBM, daripada kalian nganggurin, nah lebih baik kalian masuk universitas yang udah pasti gitu. Seperti itu aja sih dari saya. Iya Kak. Kak Julius mungkin punya trik-trik khusus nih waktu kelas 3 SMA ya, gimana nih Kak? Supaya mudah belajarnya, supaya lulusnya juga gampang dan juga bisa berprestasi di kelas 3 ini Kak. Gimana nih Kak? Oke. Sebelumnya saya dulu juga kelas IPS ya, mungkin di sini saya lihat juga ada yang kelas IPS. Saya dulu 12 IPS 3, mungkin ada yang sama. Terus kalau cara berprestasi sih gimana ya? Namanya berprestasi, kalau misalnya kalian itu tergantung kemauan kalian masing-masing dari dalam hati kalian gitu. Kalau yang namanya belajar, guru nggak bisa memaksakan apa yang akan kalian raih gitu, karena ketika kalian lulus pun nanti kalian yang akan dapat hasilnya gitu. Apa yang kalian pelajarin itu yang kalian dapatkan. Nah, kalau misalnya untuk gimana caranya biar mungkin dapat nih PTN gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih saya kurang tahu kalau tahun ini, karena kan ini kelas online ya. Cuman kalau zaman saya kelas offline itu pasti mereka yang masuk PTN itu mereka kebanyakan ambil les teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kalian otodidak belajar di rumah, kalau menurut saya sih itu kurang sih, hasilnya akan kurang. Kita ngomong apa adanya aja sini, karena kan saya udah ngerasain gitu gimana rasanya. Terus kemudian kalau dari saya kan, kalau PTN itu kan nggak 100% mata pelajaran yang dipelajarin di sekolah ya. Ada yang maksudnya, ada yang kita nggak pelajarin, kayak hal-hal yang di luar yang kita nggak pernah pelajarin gitu di sekolah. Nah, itu juga harus kalian tahu sebelum kalian nanti panik nih ketika tes mau masuk SBM gitu.
Nah gitu sih. Kemudian intinya semangat aja lah. Dan sampai jumpa di Unsada teman-teman. Kalau misalnya masuk Unsada, sapa aja saya ya. Saya ada di kelas ekonomi manajemen. Kalau mau Instagram boleh Julius @JuliusMRLZ. Udah gitu kalau misalnya ada yang basket boleh kita main bareng atau latihan. Saya juga kemarin kalau misalnya basket, saya kan di Unsada dapat beasiswa basket ya. Jadi kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol juga boleh nanti pribadi atau mau nanya di sini silakan. Dikasih nomor teleponnya Pak Julius. Mungkin kalau nomor telepon ini aja kali ya. Di Bisa. kontak Ya. Instagram aja deh gitu. Kalau misalnya emang mau nomor telepon nanti bisa DM saya gitu. Nah Instagram saya @JuliusMRLZ gitu. Itu aja. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih Kak Julius. Semangat terus ya Kak Julius ya. Dan kuliah itu tidak hanya belajar juga di kampus, tapi juga belajar di luarnya ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Begitu pula untuk sekolah, untuk mengurangi panik nanti kalau misalnya ujian, mulailah dari sekarang untuk terus belajar, dan belajar tidak hanya di sekolah, tapi mencari referensi, mencari ilmu dari teman-teman dan di luar sana juga ya tentunya ya. Semangat terus ya Kak Julius ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Nah, sekarang ini ada Pak Yos nih. Pak Yos mungkin bisa memberikan info-info terkait dari Unsada, beasiswanya, ataupun mengenai apa ya Pak ya? Yang asik-asik lah. Oh ya, silakan Pak. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Bekasi, yang kami cintai dan kami sayangi adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 2 Bekasi. Saya izinkan memperkenalkan diri, saya namanya Pak Yos Suparjo dari Universitas Dharma Persada, salah satu staf yang diberikan amanah untuk mengelola beasiswa Hifdzil Quran. Jadi kalau adik-adik mempunyai prestasi, bisa menghafal Al-Quran, bisa debat bahasa Arab, bisa kaligrafi, bisa paham. Pokoknya kategori yang diberikan dikti dan ada yang mempunyai prestasi, masuklah Unsada. Unsada akan memberikan beasiswa dengan, boleh dibilang kalau memang 5 juz, Unsada akan memberikan BPP-nya bebas. Misalkan untuk bahasa Jepang atau bahasa Cina atau ekonomi, pokoknya prodi apa saja masuk Unsada, misalkan prodinya untuk bahasa Jepang 5 juta. Nah berarti dengan menghafal Al-Quran 5 juz, adik-adik tidak usah membayar BPP-nya 5 juta per semester. Tapi kalau 5, 10 sampai 15, adik bebas lagi, yaitu SKS-nya tidak usah dibayar. Kalau misalkan adik ngambil mata kuliahnya 20 SKS dikalikan 150 berarti 3 juta ditambah 4 juta, 7 juta per semester ada yang nggak usah bayar. Ya artinya benar-benar itu mah udah rezeki adik-adik yang bisa menghafal Al-Quran. Tujuannya apa? Adik-adik ada ketentuan dari Unsada. Yang pertama, adik harus IP-nya 3,5 di atas ya. Artinya nilainya harus bagus dong, yaitu AB lah minimal. Insya Allah 3,5 tahun ada selesai. Artinya apa? Dapat dunianya juga dapat akhiratnya, ya kan? Seperti kakak-kakak kalian ada sekarang, itu benar-benar masuk Unsada tidak bayar. Karena apa? Ya selain pendaftaran saja ya. Jadi uang kuliahnya itu karena mereka setiap semester juga kalau baru menghafal misalkan 5 juz, nah besoknya setoran, ya ada setengah juz, dan ada timnya untuk menilai adik-adik. Jadi adik prestasi akademiknya bagus, adik prestasi Al-Qurannya juga bagus. Nah kelebihannya apa adik? Selain adik tidak membayar untuk BP dan SPP, ada juga diikutkan dalam musabaqah tilawatil Quran mahasiswa tingkat nasional. Itu akan bergabung dengan sekitar kemarin di Aceh itu sekitar 400-an PTS dan PTN. Jadi adik dibiayain sama Unsada, itu pesawatnya dapat uang saku juga loh, terus tidurnya di hotel pokoknya enak deh. Jadi
yang mempunyai prestasi, jangan jauh-jauh, masuk saja Universitas Dharma Persada. Nah, jadi berdoa mudah-mudahan Bapak, kalian semuanya bisa diterima di negeri, kalian yang idam-idamkan, yang kalian cita dan cintakan. Tapi seandainya adik-adik belum ada milik masuk di PTN, di sini ada 15 prodi, silahkan. Unsada siap menerima kehadiran adik-adik dari SMA Negeri 2 Bekasi. Nah, kalau misalkan ada Pak, masalah apa-apa, sudah jalan-jalan ke Unsada saja ke sini. Dengan tetap mungkin sekarang ya agak longgar pemerintah, ada menggunakan prokes ya. Datang aja ke PMB, penerimaan mahasiswa baru, silahkan kalau mau konsul-konsul. Di sini ada Ibu Lina, ada Ibu Puji, ada Kabun, banyak yang akan mendampingi kalian tentang Unsada. Saya kira dari saya mungkin seperti itu aja Kak Puji. Yang penting satu, niat, semangat, ya, pertahankan keimanan, pertahankan kesehatan, dan jangan lupa selalu manjada wajada. Kalau kalian sungguh-sungguh pasti bisa. Itu saja Kak Puji. Terima kasih banyak. Kalau nanti ada soal tanya jawab boleh melalui chat nanti ya, atau nanti langsung datang ke Universitas Dharma Persada atau melalui telepon yang tadi disebutkan oleh Ibu Lina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yos untuk informasi beasiswanya ya. Nah juga jadi adik-adik selain ada beasiswa KIP untuk awal mahasiswa baru, kita juga ada Hafiz Quran. Nah nanti kalau di semester selanjutnya ya, semester 3 ke atas, banyak beasiswa-beasiswa, salah satunya adalah pertukaran pelajar ke Jepang ya. Nah silakan adik-adik yang ingin bertanya, silakan ditanyakan bisa kepada kami. Kami persilakan adik-adik. Ayo. Silakan adik-adik yang akan bertanya, belajar untuk berbicara. Ya, silakan. Sebentar lagi kalian akan menjadi mahasiswa. Silakan. Ya, silakan. Bagi 3 penanya nanti akan diberikan merchandise, mungkin dititipkan di sekolah ya. Silakan. Halo Kak. Ya, halo. Azra ya? Iya, mau tanya dong Kak. Boleh, silakan Dek. Kak, kalau misalnya buat yang beasiswa Hafiz Quran tadi bisa diulang nggak ya? Untuk 10 dan 15 juz. Untuk 10 sampai 15 juz itu tadi ada biaya potongan atau apa Kak? Hafiz Quran ya. Silakan Pak Yos. Baik, Adek, mohon maaf diulang pertanyaannya. Kalau yang punya hafalan 10 sampai 15 juz itu Betul. ada biaya potongan atau gimana? Tadi. Ada di mana? Maksudnya kalau Adek misalkan hafal 10 sampai selanjutnya ke atas, Unsada itu akan membebaskan biaya pendidikan. Jadi kalau 5 juz biaya BPP-nya, tapi kalau udah 10-15 Adek sudah BPP maupun SKS-nya itu bebas. Ya Adek masuk dulu di sini, kemudian ada tim untuk bukan menguji tapi mendampingi adik-adik. Kalau memang kata tim ya ini layak, tapi insya Allah kalau orang yang menghafal Al-Quran itu pasti pintar yang lain-lainnya. Al-Quran aja hafal sekian juz, apalagi pembelajaran yang lain-lainnya. Ya, buktinya yang belajar bahasa Jepang, yang belajar sistem informasi, kemudian yang Cina juga ada, yang mereka prestasinya di atas 3,65 ke atas prestasi akademiknya. Saya kira seperti itu mungkin bisa dipahami kakak adek. Bisa Pak. Makasih ya Pak. Baik, kalau memang Ya. ada silakan.
Jangan ragu-ragu masuk ke sini, Bapak akan tampung di sini, Bapak akan bina. Oke, terima kasih. Terima kasih Azra. Iya, sama-sama Kak. Ayo yang lain silakan. Oh iya. Ayo ada lagi? Tadi Azra ya, silakan. Lainnya. Kak Julius kalau ingin kuliah boleh les duluan, nggak apa-apa. Oke, siap Bu. Saya pamit duluan ya. Ya, terima kasih ya. Salam sukses selalu. Nanti main-main ke Humas Unisada ya. Kalau sedang berkunjung ke Unisada ya. Oke, siap Bu. Pamit. Terima kasih Terima banyak. Mari. Terima kasih ya. Ya, silakan. Selain Azra, ada yang ingin bertanya? Ya, ini ada Kak Agung nih. Kak Agung. Kak Agung mungkin bisa memberikan informasi yang sedang tren ya. Apa nih Kak Agung nih? Oh iya. Ayo adik-adik, ada yang ingin bertanya? Boleh. Gak apa-apa deh aku. Minasan, konnichiwa. Adik-adik, gimana kabarnya? Baik, di sini saya mengajak kepada adik-adik untuk memfollow ya Instagram Unsada. Mungkin saat ini kakak belum bisa share ya, di mana semua informasi tentang pendaftaran kita ada di media sosial kami. Pertama untuk pendaftaran itu ada di pmb.unsada.ac.id. Kemudian semua informasi seperti beasiswa kita akan share di Instagram ya. Kemudian ada TikTok juga ya, bagi teman-teman yang suka TikTok ya, tentang TikTok pendidikan ya. Kita juga ada lomba TikTok juga, kemudian ada channel YouTube ya, ada podcast juga, di mana Unsada itu sangat seru ya. Unsada memberikan fasilitas buat adik-adik bermedia sosial yang sangat baik dengan hal-hal yang positif. Ketika teman-teman bisa ke sini ya, gabung dengan kami, itu terbuka ya untuk teman-teman yang hobi di bidang casting gitu ya. Kita juga ada unit kegiatan mahasiswa yang sangat mendukung hobi daripada adik-adik semua. Nah, boleh nanti kakak sesudah Zoom ini bisa dikepoin Instagram Unsada. Kemudian ada di Instabio. Nah, di Instabio itu lengkap semua dari atas sampai bawah, itu ada semua media sosial kita. Jadi mau teman-teman tanya ke admin PMB, mau tanya-tanya dulu, mau konsultasi biaya, mau konsultasi perkuliahan juga bisa di admin PMB gitu. Di sini saya lihat sudah ada kakak kelas kita ya di Unsada yang gabung di Dharma Persada ini. Jadi kalau misalkan adik-adik mau konsultasi Kak Julis juga bisa, atau bisa langsung ke admin PMB ya, seperti itu. Mungkin Bu Yuni bisa di-share aja di Instabio kita, ada nggak di situ. Nanti teman-teman kita memberikan kemudahan akses ya untuk pertanyaan-pertanyaan, untuk teman-teman mau tag kegiatan ini nih, kan kita record nih kegiatan ini, nanti ada bisa lihat di YouTube gitu. Ya begitu ya Bu Fuji ya. Ada lagi nggak kira-kira mau adik-adik mau ditanyakan gitu? Ayo silakan, jangan malu-malu. Ya. Kapan lagi bertanya? Biasa ya. Oke.
Nah, ini dia adik-adik ya, adik-adik bisa lihat info Unsada ya. Ini semua adalah akun resmi kita ya. Ada web Unsada, pendaftaran mahasiswa baru yang akan kita mulai di bulan Februari ini ya. Kemudian ada admin PMB, YouTube, ada Facebook, TikTok seperti itu. Nah, jadi adik-adik bila mana ingin ya sambil istirahat dikepoin media sosial kita seperti itu. Ini ada di feed di Instagram kita. Nah, ini dilihatkan ada di sini. Semua kegiatan kita ada di sini. Jadi ingin mengetahui lebih banyak tentang Unsada, bukan hanya hanya bicara saja, tapi kita sudah ada buktinya. Nah, di sini ada bukti beasiswa, bukti kegiatan-kegiatan Unsada, kegiatan seru banget ya. Bisa semua ada di sini, seperti itu. Di kepoin sambil di scroll sampai atas sampai bawah, banyak banget kegiatan kita di Instagram unsada.official. Mungkin itu saja Bu Puji dari kami. Terima kasih. Tetap semangat buat adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agung infonya ya. Jadi adik-adik jangan malu-malu dan jangan segan-segan untuk memfollow dan melihat-lihat intip-intip ya di medsos Unsada. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut bisa lihat-lihat dulu, atau ingin bermain ke sini juga boleh ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau ya, Bu gurunya mungkin ada yang ingin bertanya nih dengan kami sebelum kita akhiri foto bersama dan kita akhiri bersama. Silakan dari Bu gurunya mungkin bisa bertanya kepada kami. Silakan Ibu. Bu Sisanya ada ya? Ya, Assalamualaikum Bu Puji ya. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih gimana? atas penjelasannya dari pihak Unsada kepada Ibu. Saya rasa udah cukup Bu untuk penjelasannya. Nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, saya bisa secara personal menanyakan pribadi ke Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Vita untuk waktunya ya, sudah diberikan kepada kami. Ya, mungkin dari Ibu Lina ada yang ingin disampaikan di akhir perjumpaan kita lewat via Zoom ini. Silakan Bu. Terima kasih Bu Puji. Bu Vita dan tim dari SMA Negeri 2 Bekasi, karena pendaftaran nanti kita akan mulai di bulan Februari. Unsada walaupun swasta nih punya kuota nih, jadi nggak harus ya, karena bukan berarti kita swasta menerima sampai panjang long term gitu, tidak. Kita juga banyak penuh dengan seleksi untuk masuk di sini. Untuk kita adik-adik sekarang nanti sudah bisa begitu di bulan Februari sudah bisa tadi tanyakan informasi dengan menanyakan di medsos tadi yang sudah disampaikan Pak Ibu tadi ya. Sudah bisa menanya-nanya apa nih kira-kira kalau masuk di bulan Februari itu apa saja persyaratannya yang belum, kan kita belum UN nih, kan ada yang bisa bawa rapor aja gitu semester yang terakhir gitu, supaya kuotanya itu bisa masuk gitu. Karena masuk di Unsada itu adalah penuh dengan seleksi dan kita kompetitif banget untuk masuk di sini gitu. Dan fasilitas-fasilitas yang tadi kita sampaikan adalah suatu unggulan yang kami sampaikan itu yang harus kalian ambil cepat gitu. Kalau nggak cepat nggak akan dapat gitu ya. Jadi untuk masuk di Unsada tetap penuh kepercayaan bahwa kelulusan Unsada adalah lulusan yang dinanti oleh dunia industri tentunya ya. Karena kita punya career center tentunya dan kerjasama sama perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan Jepang yang ada di Jabodetabek itu sendiri atau mau di Jepang langsung gitu. Jangan ragu-ragu lagi, titip salam buat kepada orang tua, sampaikan bahwa kita sudah melakukan pertemuan ini melalui Zoom ini. Kalau kami akan mengirim kepada adik-adik semua melalui email brosur-brosur yang akan kalian sampaikan kepada orang tua masing-masing tentunya ya. Demikian yang saya sampaikan Bu Vita, kalau ada sesuatu bisa ditanyakan ke pihak kami, begitu juga kami akan meminta sesuatu dari Ibu, yaitu data-data anak-anak Ibu sendiri yang akan masuk ke Unsada. Demikian, kami tunggu kehadirannya, tetap semangat, jaga prokes selalu, dan jauhi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. ya. Terima kasih Bu. Ada foto ya, bersama terima nih. kasih. Kita foto bersama dulu ya adik-adik ya. Oh iya. Jangan Ya, silakan kameranya dimakan. Ya, Kak Yuni siap. Kak Me mana nih Kak Me ini? Ya, terima kasih adik-adik ya, Ibu kita dan juga Ibu Raffi dan lainnya. Terima kasih banyak waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat selalu ya. Terima kasih.